Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan jajaran Yayasan, Takmir dan seluruh pengurus Takmir, Imam tetap kita yang sangat saya hormati. Pundi imam tetapnya? Oh nggih. Ngapunten tadi saya diminta imam loh. Padahal sudah ada imam tetapnya. Muadzin, petugas kebersihan, keamanan, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati. Sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan ceramah, mari kita membaca doa Al-Fatihah untuk yang memprakarsai, merintis berdirinya masjid ini. Ya, ini perjuangan yang menyumbang berapapun sumbangannya, walaupun hanya Rp1.000, walaupun hanya semen 1 sak, ya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan seluruh yang dilakukan itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Betapa senangnya yang merintis masjid ini, yang ikut cawe-cawe ngatur masjid ini, sekarang sudah meninggal dunia. Betapa senangnya jam ini, ya, jam ini masjid ini digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir, digunakan untuk pengajian. Aduh, ini pahalanya terus mengalir, terus. Itu namanya jariah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semua yang pernah berkeringat, ya, untuk ngurus masjid ini, mudah-mudahan keringatnya itu besok diganti Allah dengan ampunan dan rahmatnya, ya. Yang pernah mengirim makanan, minuman di masjid ini, ya, termasuk makanan yang dikirim untuk yang jaga masjid ini, yang imam, yang siapapun lah, ini kita kirim supaya bisa konsentrasi ngatur masjid ini, tidak mikir cari makanan. Mudah-mudahan seluruh makan dan minum itu besok diganti dengan makanan dan minuman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu sekalian, saya nanti ceramah yang enak berapa? 15 menit apa 30 menit? Bu? Pak Sabit? 15 apa 30 menit, Pak? Sak metune konsumsi, ya. Pengajian ini, terima kasih saya diberi kepercayaan untuk ngisi di masjid ini. Senang sekali. Pengajian ini diadakan terutama untuk menyiapkan, ya, menyiapkan diri, menyiapkan masjid ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, Bu, halo Bu, ojo ngantuk Bu. Nggih. Sama nyawang rai kula lak mboten ngantuk. Jenengan Bu menawi kagungan hajat, nggih, ngundang wong 1000 atau ngundang wong 5000, nggih. Semuanya itu diberi berkat besar. Terus
tempat parkirnya, tempat ini, pokoknya banyak lah guys diatur. Ngoten niku persiapannya berapa bulan, Bu? Pinten sasi, Pak? Berapa bulan itu? Kita ngundang orang, 5.000 orang kita undang, kita beri konsumsi semua. Itu kira-kira perlu persiapan berapa bulan? 2 bulan cukup, Pak? Enggak cukup, Pak. Itu akad nikah saja banyak orang itu yang menyiapkan itu setahun loh, Pak. Nyewa gedungnya saja kalau enggak setahun sebelumnya ya enggak kebagian ya. Oke, Pak ya. Jadi mengundang orang itu, orang Pak, orang bukan siapa-siapa, manusia saja itu perlu waktu yang sungguh-sungguh supaya tidak mengecewakan. Panjenengan semua, ibu-ibu, bapak-bapak ini nanti akan ketamuan Ramadan ini. Ketamuan bulan yang suci, lalu di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ndak jutaan, Bu, malaikat yang turun. Tidak jutaan, bisa ratusan juta loh, Pak. Diturunkan Allah khusus untuk menyambut orang-orang yang siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Maka ya hari ini kita persiapkan seperti ini, kita persiapkan. Makanya idealnya sepatutnya itu jenengan matur kalau mau itu. Jadi idealnya itu mulai Rajab itu. Rajab itu persiapan. Rajab itu bulan untuk menanam. Setelah ditanam diapakan? Dibiarkan. Diapakan? Disiram toh? Nah, nyiramnya itu Sya'ban. Nyiramnya itu Sya'ban. Nah, kalau sudah ditanam, disiram, subur ya. Ramadan itu bulan panen itu. Jadi Ramadan itu cahaya, Bapak Ibu. Cahaya yang kuat, ngoten. Cahaya ndak akan bisa masuk rumah, nggih. Kalau kacanya itu kotor. Lho ngoten lho, Pak. Paham, Pak ya? Ngeten iki lho, Pak. Kalau andaikan ini itu kotor, ngoten nggih, cahaya dari luar ndak bisa masuk. Iya tak, Pak? Tuh. Ya, bagaimana bisa masuk wong di situ ono saus. Ada mie nempel di situ, terus opel. Apa di situ? Ndak bisa masuk. Lah Ramadan itu adalah cahaya. Ndak bisa kita terima kalau kita masih kotor lah. Hari-hari ini kita membersihkan. Saya doakan ibu-ibu sehat walafiat ya, bapak-bapak juga sehat, panjang umur sampai Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan tidak wafat dulu kecuali Ramadan sudah selesai. Lho kok gak ana sing wani amin? Ya toh, Pak. Jangan sampai pertengahan Ramadan meninggal tuh. Kalau bisa sampai Idul Fitri, ya toh. Nah, nanti setelah Idul Fitri kita minta lagi. Ya Allah, berikan umur sampai Ramadan yang akan datang gitu. Mengapa saya mengatakan begitu? Sebab rumus supaya orang itu bisa sholat dengan baik itu rumus yang kita berpikir bahwa sholat itu adalah sholat terakhir, sholat pamitan. Ramadan juga begitu. Supaya kita serius, anggap saja
Ramadan ini Ramadan terakhir gitu, Pak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu. Alhamdulillah. Nggih, monggo Pak, monggo. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, Ramadan itu bulan penting apa enggak? Bu? Mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Mahal. Bagi yang tahu. Bagi yang tahu bahwa Ramadan itu berharga. Bagi yang tidak tahu ya enggak mahal. Gini Pak ya. Ada orang ditinggali mbae itu piring itu besar, terus nggak terpakai sudah puluhan tahun lah, mungkin ratusan tahun. Diletakkan di tempat yang itu. Terus ada ini Pak, yang betul ronjot sih biasa cari-cari barang itu loh. Siapa niku? Rombeng. Tuh. Terus orang tuh bilang begini, Bu, timbang piring itu tidak terpakai, saya belinya 50.000, ayo diberikan apa enggak? Bu, timbang tidak terpakai begitu lah, wong di uyui tekus di wong sudah terpakai itu, terus bilang wis timbang gak kanggo tak tukune 50.000. Diberikan apa enggak Pak? Bu? Mboten. Napa? Wis 1 juta. 1 juta. Dipun paringaken apa enggak? Diberikan apa enggak Pak? 1 juta Pak. Lumayan Pak kanggo ziarah Wali Songo. Ya toh. Ya sudah tidak apa-apa kalau 1 juta, saya beli, diberikan. Karena menganggap piring itu tidak berharga, paham? Paham? Ternyata piring itu piring yang berharga, piring peninggalan tahun sekian, dan itu dicari orang di Jepang. Itu dicari orang dan harganya bisa 500 juta. Ayo. Orang tidak menghargai piring itu karena dianggap tidak terlalu berharga. Matur nuwun Ustaz. Insyaallah. Karena dianggap tidak berharga. Orang yang ahli rombeng tadi itu ngerti ini berharga. Coba Pak, Ramadan itu seperti itu Pak. Mengapa zaman Nabi ya, zaman sahabat Ramadan itu begitu seriusnya? Mengapa? Karena dia tahu Ramadan itu. Nah kita ya biasa-biasa ya Ramadan. Bahkan orang sing gini, diluk kasus Ramadan rek. Lho ngene. Wis poso. Kaya gelong ngono kae. Poso mana bisa. Padahal durung nyaur sing tahun tahu. Bu, ini masih ada waktu ya. Yang punya hutang bapak-bapak, ini ada waktu. Ini bulan Sya'ban. Itu bulan tempatnya, bulan dimana Nabi itu berpuasa yang terbanyak. Ya sudah, disauri segera, jangan sampai numpuk lah ya gitu. Masih ada waktu sekarang beberapa hari. Kurang berapa hari sini? Gitu? Lagi kurang 11 hari, bismillah. Yang kurang 5, kurang 7 itu masih ada waktu. Dikuat-kuat no, cegak numpuk lah gitu. Nah, Gusti Allah kan tanya tuh, lah selama ini kamu di mana? Kok sampai sekarang belum nyaur gitu loh Bu. Sudah. Apa yang harus kita persiapkan selama Ramadan? 1, keimanan. Imannya diperkuat.
Apa Bu? Bu? Imannya diperkuat. Iman apa? Ayo ditoto hati ini. Kita siapkan hati ini. Imannya diperbaiki. Apa yang saya maksudkan itu? Ya, kita iman bahwa Allah itu sudah merancang kehidupan kita ini. Bapak punya rencana? Bapak punya rencana? Punya keinginan? Punya keinginan? Allah juga punya rencana loh. Betul Pak Nggih? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah itu mengurus manusia. Masya Allah. Setiap detik Allah apa Bu? Mengurus manusia. Jenengan wau dahar. Bapak kemarin makan. Bapak kemarin makan. Makan. Pernahkah Bapak waktu makan itu bilang begini, ya Allah, yang saya makan ini mohon sampahnya dikeluarkan? Pernah? Pernah? Allah jenengan tidak minta, tapi Allah ngurus loh. Allah mengurus, sisa makanan itu dibuang. Jenengan tidak minta pun itu diurus oleh Gusti Allah. Jantung jenengan ingatan Mbak, dep 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 nggih. Nggih betul. Dep dep dep. Jenengan kan tidak pernah minta, ya Allah jantung saya ini tetap normalkan, tidak pernah. Tapi Allah kulla yaumin, semuanya tirukan saya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap detik itu Allah mengurus kita. Kalau jantung jenengan itu tidak diurus Allah 5 menit, tidak suwe-suwe, 5 menit saja, gak sampai 1 jam. Ya nopo tadi ini mandek 5 menit. Sampean ku arsa rasane ngene Pak, aku semak ceramah. Apa konsumsi sih lah sing ngene. Kalau jantung itu dihentikan 5 menit itu 1 jam. Gimana Bu jadinya? Apa? Pengumuman toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Bapak titik usia 60 tahun, sekarang masih di rumah sakit dan sebentar lagi akan dibawa pulang. Kami mohon jamaah untuk ikut sholat jenazah di masjid ini. Orang-orang ramai semua. Lihat Allah, mah bengi sih mangan lontong mbak aku. Ngoten ya Pak. Diurus karo Gusti Allah. 5 menit amblas. Setiap detik berapa puluh tahun Allah mengurus berapa puluh detik. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, Allah selalu mengurus kita semuanya. Lah sekarang saya tanya, tolong dijawab nggih. Nggih. Allah punya rencana, Ibu punya rencana, Bapak punya rencana. Rencana siapa yang lebih baik? Sing banget. Sing banget. Kurang keras. Kurang keras. Stop. Panjenengan kepingin sehat, betul? Betul? Tapi Allah memutuskan jam itu sakit. Ya nopo?
Sampean susah? Susah? Sedih? Lah sampean mau ngomong apa? Sampean mau ngomong apa? Katanya rencana Allah itu lebih baik. Ayo, rencana Allah lebih baik apa enggak? Sekarang ini ngomong. Rencana siapa yang lebih baik? Rencana manusia apa rencana Allah? Allah. Jadi kalau itu ditoto imannya, jenengan saya jamin awet muda. Ngapa? Iki apa iki? Wajah nggih. Cara Jawa napa? Cara Jawa ini. Napa? Rai. Jadi wajahmu raimu gitu. Insya Allah jenengan kalau yakin seperti itu, ini harus ditata. Sudahlah, saya sakit jam ini rencana Allah. Saya sudah olahraga, saya sudah mengatur makanan, saya sudah kontrol ke dokter, saya sudah minum pil, saya mengatur istirahat saya, kapan istirahat saya kerja sudah saya atur semuanya. Sakit, sudahlah, nanti Bapak Ibu kemudian bilang, ya Allah, rencanamu pasti lebih baik. Mboten ngersula malih. Ini yang kita tata. Makanya zikir terbaik itu adalah raditu billahi robba. Ayo. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, jadi itu jenengan sing ikhlas, sing ridho. Semuanya itu takdirnya Allah, semua itu rancangannya Allah. Bapak-bapak ditakdirkan punya istri wis gak ayu cerewet, oke? Gak ayu cerewet, boros pisan. Ya napa, Pak? Nasibku tertambah. Itu takdirnya Allah. Panjenengan dipertemukan itu, jangan-jangan jenengan ketemu dia itu, ini memang kunci masuk surga. Karena setiap hari sampean tuh latihan sabar. Orang sabar itu pahalanya tak terhitung. Berarti sampean dimasukkan surga gara-gara sabar. Istri. Ojo nasib Pak ikatmu. Itu takdirnya Allah, Masya Allah. Ini tauhid ini yang menentukan. Tauhid ini yang menentukan. Saya kalau mau bercerita Pak ya soal perjalanan hidup saya ya, pernah tidak bisa ngomong sama sekali. Tahun 2000 setelah saya dari Afrika itu tidak bisa ngomong sama sekali, belas. Masya Allah, saya kalau ada kiroah Muammar itu diputar di masjid itu nangis saya itu. Enak ya bisa ngomong itu. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nangis bu saya itu. Enak ya punya suara itu. Tapi saya nangisnya bukan hanya itu. Berapa puluh tahun saya bisa bersuara, tapi saya tidak pernah sujud yang lama bersyukur saya punya suara. Tuh, Masya Allah.
Setelah itu saya kena masalah tulang ya. Punggung ini Masya Allah, kalau dibuat duduk, dibuat rukuk, sujud itu sudah nyerit-nyerit saya. Jalan naik tangga sedikit tidak kuat gitu. Sampai berapa tahun saya mengonsumsi glukosamin itu dari beberapa jamaah dari Belanda, dari Cina, sampai yang dus satu itu yang botolnya isi 1000 itu Pak. Masya Allah, saya lihat orang ini dulu sepak bola aku melayu banter dok. Masya Allah, cek enak wong sehat itu melayu banter. Tapi semuanya itu bukan karena Allah marah, bukan. Wadduha wallaili idza saja. Terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak benci kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Coba tolong ini diyakini begitu Bu. Jadi ojo ngeluh, ojo ngersulo, nggih. Nah itu iman itu ditoto betul. Raditu billahi robba. Aku senang apapun keputusan Gusti Allah. Ini salah. Ibu-ibu kalau mau baca ini dan dihayati betul, kulit ibu nggak cepet-cepet kerap keriput loh Bu. Sudah lah, ikuti saya. Nggak keriput. Sampean walaupun minum vitamin, disuntik vitamin ya, itu di make apa itu alat-alat kosmetik yang jirinnya glowing gitu. Kenapa? Sama ngerti skincare bareng pun. Ya, tapi hati sama ndak seneng. Hati sama ndak seneng. Ya cepet tua. Raditu billahi robba. Aku senang menerima takdir Allah itu. Ini senang itu raditu billahi robba. Siapa yang membaca itu 3 kali pagi hari, malam 3 kali, pagi berapa? 3 kali, malam 3 kali. Kata Allah, aku senang melihat wajahmu seharian penuh, semalam penuh. Aku senang melihat wajahmu. Nah, diterjemahkan cara Jawa. Lho nggih Pak. Jare Gusti Allah, aku senang melihat wajahmu, mukamu itu, Masya Allah. Sebab inti agama itu adalah Islam itu menyerah. Sudah Pak ya, ini ditata dulu. Siapa yang membaca 3 kali, ini tak sama itu tak kayak pil supaya bahagia zaman itu. Diminum 3 kali pagi hari, diminum malam hari 3 kali. Pilnya itu mereknya Raditu billahi robba. Ayo semuanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sekali lagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nah ini yang saya jelaskan tentang persiapan Ramadan, persiapan menata hati ini. Jadi tidak ada kata mengeluh, itu sudahlah, yakini itu, ridholah tentang keputusan Allah itu.
Yang kedua, ibadah. Tadi itu iman, yang kedua itu ibadah. Nah, Islam itu kan ada 3 toh Pak. Iman, Islam, ihsan. Nah, atau akidah, atau keimanan, ibadah, akhlak, 3. Itu. Ya sudah, mamanya panjenengan itu tiba-tiba ditipu orang habis 100 juta, sudahlah, rezeki itu kalau sudah waktunya pisah dari kita itu ada saja. Allah mengganti juga banyak caranya, enak gitu loh Pak. Jadi ndak kesro rumah tangga itu, mau ditipu 100 juta kemudian geger lanang wedok sampai pegatan. Lah cek murah mosok suami istri pegatan gara-gara 100 juta. Yo akeh memang 100 juta, tetapi regane rumah tangga ini kan lebih mahal dari itu. Ya sudah, wong ini sudah hati-hati ini. Makanya lah Bu, Bapak sekalian ini, jangan terlalu percaya toh Pak, investasi-investasi yang tidak masuk akal itu loh. Siapa yang nanam 1 juta, bulan depan bisa 1,5 juta. Ada toh ngoten niku Bu? Bu? Ada toh? Ada toh? Apa ada Pak kerja kayak begitu? Apa ada? Kalau ada, negara itu punya ratusan triliun, 500 triliun kayak nawang iku. 500 triliun kok iso petung atas triliun. Indonesia tidak punya hutang Pak. Hati-hati sampean itu. Wis nyambut gawe sing biasa-biasa wae lho. Wis kono dodol TUT kono wis dan dia enaki kono di kayak warna hijau apa ireng apa kono. Wis kono sing enak. Utawa warnanya biasa tapi nyogono iku dodole iku sopan, bersih. Ngoten lho. Siap diantar ke rumah dan siap mijeti sing tuku. Oh, mantep toh. Ya sembola pokoknya. Di situ saja, untung sedikit ditelateni. Tiba-tiba nanti kan ada, masya Allah, sing dodol ki sopan, bersih, aktif di masjid. Aku nih ono apa-apa aku tak pesen rono ae. Loh, dapat pesanan. Alhamdulillah ditelateni. Modal, sudahlah, ndak usah ikut pinjam sing apa Pak, sing liwat ngene iki. Ya Allah, saya ini tiap hari didatangi orang, hidupnya ndak karu-karuan gara-gara ini. Sing ngarep kula gini, sing diutang pinjol nang selesaikan, wis. Selesaikan. Wis tambah karu-karuan nggih, Bu. Panjenengan ya enak Pak. Ngene tok tik terus dikirim. Enak kon nrimo. Butute ya. Sing hati-hati. Jamaah masjid itu harus beda dengan jamaah yang tidak di masjid. Hati-hati, Bu nggih. Tiba-tiba saja itu sekian banyak suami istri tidak tahu. Waduh, masya Allah. Nggih. Jadi yang kedua ini adalah ibadah. Ibadah apa? Ramadan ini nanti. Jadi yang pertama nanti Ramadan itu kita kuatkan. Pokoknya opo ae takdiri Gusti Allah. Wis gitu saja. Itu. Mobil keserempet. Ya sudah, wong mobil keserempet lho. Ya Allah, ngono kok cek rame ini. Sing babras mobil gak babras imane wis babras. Sing penting wong selamat wis beres toh. Jadi kita nyikap itu enak ngoten lho, Bu. Betapa bahagianya kalau ibu bapak ini punya suami, punya istri yang mengerti semua itu sudah dirancang Gusti Allah dan keputusan Allah itu pasti terbaik. Nah, ibadah apa? Ibadah kita ya ibadah sholat itu kita tambah. Ibu-ibu kalau sebelum maghrib ibu biasa sholat sunat enggak? Alhamdulillah. Setelah maghrib, alhamdulillah. Bapak-bapak
Nggih. Setelah maghrib? Ya. Alhamdulillah, bagus. Bagus. Ditambah ibadah itu ditambah, Pak. Nuruti rasa-rasen. Ya kuape, Pak. Wong enak-enak lungguh main HP kok timbang rukuk sujud ngoten niku. Ya senak ngene, Pak. Ana tontonan guyu. Ini mana? Gitu? Sen. Masya Allah. Ditambah sholat sun. Untuk apa sholat kita tambah? Karena Ramadan itu bulan sholat, Pak. Ramadan itu bulan sholat. Malam saja kita sekian banyak, gitu. Terawih sekian banyak. Nah sekarang Bapak harus tahu, Bapak Ibu harus tahu, sunnahnya tarawih itu terkalahkan dengan sunatnya sholat sunat sebelum zuhur, sholat sunat setelah zuhur. Betul, Pak? Kalau sholat sunat sebelum zuhur, setelah zuhur kan muakkad, hampir wajib. Tarawih enggak. Maka mumpung ada latihan tarawih di situ sholat sunat, kita tambahi sholat sunat sebelum dan sesudah sholat wajib. Kecuali asar, sholatnya semangat, mari sholat asar, kita harus nambah sholat sunnah. Haram, gitu? Haram. Kita mendengarkan ceramah subuh, kita harus nambah sholat sunat yang banyak. Mari asar sholat dewi. Ya Allah, salah. Ya kabeh ono ilmune itu. Tambah. Mengapa harus kita lakukan? Sebabnya adalah sholat itu yang menentukan orang masuk surga atau tidak. Uripnya enak atau tidak itu sholat. Bagaimana kalau sholat kita itu ternyata dinilai Gusti Allah itu 50? Mboten saged. Nggak bisa. Harus pas, harus nilainya standar. Karena nilai sholat wajib kita itu masih rendah, ngoten lho Pak nggih. Maka nilai-nilai itu ditambah dengan sholat sunnah itu. Jadi sholat sunnah itu fungsinya adalah untuk menutup kekurangan sholat fardu. Ayo Bapak siap nggih? Sebelum zuhur sholat sunnah, setelah zuhur itu ditambah yo. Sebelum asar sholat sunnah, sebelum subuh sholat, ya yuk pelan-pelan, alon-alon, pelan ditambah sedikit. Ibadah disempurnakan. Sholat wajib kita itu masya Allah sering telat, okay. Ada yang asar jam 5, nggih Bu? Alasannya mesisan, ngeten toh? Mari nyiram kembang, mesisan atau kasur. Mari mesisan kora-kora, mesisan sampai asar jam 5. Terus durung batal maghrib. Jarene Ibu, alhamdulillah 2 in 1. 2 rakaat, 2 sholat hanya dengan 1 wudhu. Orang Jawa menyebut sarip, asar mepet maghrib. Ya, sudah ada. Tidak boleh ada. Ayo kita tuh ya. Sudah. Iman sudah. Yang kedua tadi ibadah. Dulu masjid ini sudah pernah saya beri buku ini ya. Ingat saya kok sudah. Saya pernah ngisi di sini kok. Diantarkan anak-anak putri saya itu. Tarawih napa mboten ngoten. Lha eling didik. Nggih. Napa Ramadan ten niku? Kajian rutin nggih.
Ramadan kalau mboten saged sama nundang. Nggih, saya 21 itu saya sudah diundang untuk safari dakwah di London, di Inggris. Nah, itu. Nanti saya tinggal aja di sini. Bu, halo Bu. Pak, saya kuat sampean. Iki sudah setengah jam lebih loh. Nggih. Napa nih? Terus. Loh, pun sampai niku. Enggak apa-apa nggih? Nah, nanti setelah pengajian kita jangan makan dulu, sholat dulu, nggih? Sholat dulu. Kita sholat setelah matahari terbit, nggih? Nggih. Nah, rukuk sujud itu jenengan bisa ndak begini supaya sholat jenengan itu sholat yang menyenangkan. Nanti di sini ada tabel-tabelnya di belakang ini. Ya Allah, kulo seneng apapun takdirmu kepada saya. Takdir soal anak, takdir soal bojo, takdir soal rezeki, takdir soal kesehatan. Demi Allah kulo seneng, kulo ridho. Ayo, bisa begitu, Pak? Seje Pak rasane beda kalau bukan begini. Ya Allah, berikan ini. Ya Allah, oh seje itu lebih membahagiakan kalau jenengan tuh rukuk sujud Fatihah itu, wahai Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang ditakdirkan punya pasangan hidup kayak begini. Saya senang diberi badan kayak begini. Saya ikhlas ridho diberi penyakit seperti ini. Saya ikhlas ridho diberi kondisi ekonomi seperti ini. Saya ikhlas ridho ketemu orang yang menjengkelkan saya. Saya ikhlas ridho, ikhlas ridho, ikhlas ridho. Masya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri itu tak tambah kamu hidup. Lain Pak dengan doa. Kalau jenengan ngaten nggih, kalau itu jenengan kalau mau itu Bapak Ibu, itu kalau ngomong senang, itu otak ini bekerja sehat. Kalau lain kalau gini, ya Allah, anak kula umur 30 belum nikah. Ya Allah, tegang, gitu. Tapi kalau raditu billahi robba, saya senang, ya Allah. Diberitahu dokter bahwa besok kaki saya akan dipotong karena diabetes. Raditu, loh, memang iya tuh. Loh, jenengan boten ridho tetap dipotong. Dan kalau nggak diridhoi, jenengan berarti tidak ridho pada takdirnya Allah. Lah orang tidak takdir Allah itu berarti imannya nggak beres. Itu raditu billah. Dipasang jantungnya harus dipasang ring. Ya nek ringe mobil ngono rek. Dipasang ring. Rodi itu temenan ya, awas sampean ya. Iya, saya tahu ibu dan bapak dan saya belum bisa seperti itu, tapi kita harus berusaha ke arah sana, gitu loh Pak. Ojo ngene, masih sampean dhewe iso ta ngono. Ojo ngono. Ojo ngono ta. Sampean ku tujuane elek nang aku. Jangan begitu. Iya, itu baik. Saya mengakui saya belum bisa seperti itu persis. Gimana selamanya usrodi itu bila? Saya sama istri saya harus berangkat ke Taiwan. Besok harus ceramah di sana. Lalu saya ketinggalan pesawat, jadwalnya ndak karu-karuan, uang hilang. Rodi itu iso tahan, ayo. Aku ngene, masya Allah, ya apa ya, bojo kula, Mas, rodi itu billahi robba. Mas, sampe nek ceramah ya apa? Rodi itu billah. Iya tapi ya apa ya? Ya makane. Iya, saya ngakui belum bisa situ, tapi ayo bersama-sama belajar ini supaya kita mati dengan senyum ridha dengan takdirnya Allah, dan mati dengan senyum itulah husnul khotimah.
Terakhir, iman sudah, ibadah sudah, yang ketiga akhlak. Bu, Pak, halo? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Yes. Jangan ada makanan di meja sampai lebih-lebih, sampai mambu, bau, apa busuk dibuang. Coba jenengan fikir itu berapa bulan Allah membesarkan ayam itu. Lalu setelah jadi ibu sampai membiarkan sampai itu basi. Nasi berapa bulan Allah itu menanam itu, setelah jadi ibu buang ke tempat sampah. Ojo akeh-akeh menjelang maghrib, oh apa di tuku kuap buah, wap buah. Jadi ini engkau nih mari isak dipangan, ternyata keturun, mambu, gitu. Ojo serakah-serakah, masih zaman soge, peteng sampai ini masak mie ini loh. Lah cepet-cepet disedekahkan, sedekah. Uang yang jenengan makan itu hanya sampai ke WC. Tapi uang yang panjenengan sedekahkan itulah yang Anda bawa sampai hari kiamat. Jadi berbuka ya seadanya. Kemudian nanti ini untuk orang lain gitu. Ditanya anaknya, cukup sama ini? Cekap. Ya wes, berarti sisanya berikan masjid. Yo, rame-rame di sini nanti berbuka bersama itu. Wis paling enak sama serana masjid itu duwe iku. Nek sampean kekno dhewe, engko metu riake sampean. Pamer ini lho. Ngekekno mbek ngene. Masya Allah sampean niku panjenengan sedekah. Memang demikianlah. Wah. Kacau sampean wis kekno ke masjid kayak gini. Jadi diatur sini. Masya Allah, kula niki pakanan saking jenengan niku enak ngoten, enak, seneng. Masya Allah, kula tungakno panjenengan rezeki kathah nggih. Masya Allah. Kono nang bojone iku nek dikeki mesti matur nuwun, meni tambahno. Masya Allah, sampeyan niku panjenengan sepantes penduduk surga. Insyaallah. Insyaallah. Yo. Aku meni sampeyan celuk ya nek swarga ya. Iya, insyaallah tak celuk. Wis kacar-kacir kabeh, Pak. Kayak masjid kayak gini. Terakhir sebagai penutup, ulangi kata-kata saya. Bu, Pak, ulangi kata-kata saya. Ramadan ini, ayo, Ramadan ini saya belajar lebih senang memberi daripada diberi. Lagi. Berusaha lebih senang memberi daripada diberi. Ini kunci. Saya ceramah begini karena masih ada, Pak. Orang itu nggak kebagian sego bungkus, mulai ke cucu. Ya Allah. Apa nih? Lagi. Ya Allah. Ya Allah, ayu tapi mencucu. Sampai gini, Pak, tak mirip dobel begini. Ya Allah. Lawannya? Lagi, ya Allah. Lapo sampean itu? Sampean itu lebih baik utamakan yang lain. Mengapa penduduk Madinah itu dilem karo Gusti Allah Ta'ala, dipuji karo Gusti Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Madinah itu mengutamakan orang lain. Sudahlah Pak, kalau di sini itu ada tamu dari tempat lain, ini yang lebih tidak punya, kasihkan. Wis cuma sing garai geger iku lha ngeten to, Pak. Mulai mek nggawa gak nggawa, ana wong sing oleh loro. Lah iki. Pas sing oleh loro bagian sing ngedumi iku. Lah ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Eling-eling itu. Aku lebih senang memberi, ayo. Daripada diberi. Aku akan mengutamakan orang lain daripada diri saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk jamaah masjid ini. Sehatkanlah, jadikan keluarganya ini keluarga paling bahagia dengan berkah Ramadan yang akan datang. Jadikan kami ini ya Allah menjadi orang yang senang apapun pemberianmu, apapun takdirmu. Jauhkan kami dari mengeluh dan merasa kurang ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan siapapun yang beribadah dengan sungguh-sungguh, Engkau lipat gandakan pahalanya, Engkau ampuni dosanya. Siapapun yang memberikan rizki untuk orang lain, ya berbuka, ya sahur, ya beras, apapun, biaya SPP, siapapun ya Allah, Engkau ganti dengan rizki yang 1 juta lebih banyak daripada yang diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.